Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi rabbil alamin, allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Qila wa may ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhulal jannah wa man asani faqad aba. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulihil karim. Bapak dan Ibu, keluargaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, dengan berbagai suasana yang kita rasakan. Ustaz Nazib batuk-batuk, sakit. Itulah suasana beliau. Ustaz Yuli batuk-batuk, suaranya agak sedikit parau, bahkan boleh jadi kadang hilang. Itulah suasananya. Dan masih ada yang lain lagi, suasananya macam-macam. Ada yang suasana meriang badannya, demam-demam. Ada juga yang suasananya sedang dililit utang. Ada juga suasananya sedang punya masalah. Maka kita kumpulkan semuanya itu, tidak ada manusia yang tidak punya masalah. Gak ada manusia yang gak punya masalah. Jadi kalau ibu mau lari dari masalah, atau bapak mau tidak punya masalah, minta sama Allah cepat supaya dimatikan, supaya selesai masalah di dunia, tapi akan menerima masalah baru, yaitu masalah di alam barzah. Kalau selesai di alam barzah, muncul masalah baru, yaitu masalah di hari akhirat. Mulai masalah bangkit dari kubur, sampai nanti masalah selesai masuk surga. Jadi manusia itu masalah. Jadi nggak ada yang nggak punya masalah. Jadi sebaik-baik orang punya masalah bukan lari dari masalah, tapi menghadapi masalah dengan tidak masalah. Ini memakai sistemnya pajak, di mana sistem apa? Sistem penggadaian. Nah, kalau penggadaian itu Pak Kades, apa katanya? Mengatasi masalah tanpa masalah. Nah, itu katanya orang penggadaian. Kita pakai saja itu. Jangan lari dari masalah, tapi hadapi masalah dengan tidak masalah. Caranya bagaimana? Cari sandaran yang kokoh, cari sandaran yang kuat. Dialah Allah, Tuhan kita. Maka kalau kita punya Allah, insya Allah
kita akan bisa menghadapi masalah dengan tidak masalah. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir ini diberi oleh Allah Ta'ala kekuatan untuk menyelesaikan masalah kita dengan tidak menimbulkan masalah baru. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian bersolawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Pergi umroh ada cobaan, pergi haji ada cobaan, pergi majelis ilmu ada cobaan enggak? Pergi majelis ilmu ada cobaan enggak? Bu, ini pergi ke sini ada cobaan enggak? Ada, pasti ada. Pergi ke Masjid Al-Jihad ada cobaan. Pergi majelis ilmu ada cobaan. Pergi sholat ada cobaan. Karena memang Allah menciptakan cobaan. Seperti yang disebutkan Allah di dalam surah Al-Muluk. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Apa sambungnya? Apa sambungnya, Bu? Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Sambungnya apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Allah yang menciptakan mati, Allah juga yang menjadikan hidup. Mati dan hidup itu apa? Liyabluwakum, untuk menguji kamu. Jadi kita dicoba. Jadi kalau Bapak nggak mau dapat cobaan, minta mati saja cepat. Tapi tadi sudah Ustadz sampaikan di awal, cobaan dunianya yang tidak, tapi cobaan alam barzahnya kena, cobaan alam akhiratnya kena. Jadi kita nggak bisa lari dari cobaan. Maka ini mengingatkan pada kita, tidak ada di antara kita ini Bapak Ibu yang bisa keluar dari cobaan, cuma hadapi cobaan itu dengan amal. Dengan amal. Bapak dan Ibu, keluargaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi di zaman fitnah akhir zaman ini, sebuah kebaikan itu harus dibunyikan, Pak. Apa sebabnya? Menghilangkan daripada macam-macam sakwa sangka yang ada di dalam hati orang banyak. Padahal sebenarnya dibunyikan atau tidak itu bukan masalah hak kita. Misalnya saya mau impak saya sebut atau tidak saya sebut, itu bukan urusan Bapak Ibu. Nggak ada urusan Bapak Ibu, saya yang impak kok. Tapi mengapa saya harus bunyikan? Supaya jalur setan yang coba masuk melalui aliran darah Bapak Ibu yang banyak bisa dipotong. Karena kebanyakan orang itu suka bersangka-sangka. Dan ini penyakit paling besar ini dosanya. Suka bersangka-sangka. Nama bahasa Qur'annya su'udzon, buruk sangka. Dan itu penyakit yang ada pada setiap kita. Setiap kita. Saya tidak menyebutkan pada kelompok ini, kelompok itu enggak. Tapi pada setiap kita. Su'udzon. Namanya buruk sangka. Dan penyakit buruk sangka ini dipotong cepat dengan menampakkan apa yang ada dari kebaikan. Nah, contoh Pak Kades tadi. Nah, Pak Kades memberikan sumbangan untuk masjid. Gaji beliau. Kita hanya mengatakan alhamdulillah, semoga Allah istiqomahkan beliau dan apa yang beliau sampaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai rakyatnya berdoa juga semoga kita selalu istiqomah dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, poin pertama yang ingin saya beri sama Bapak Ibu adalah doa yang biasa dibaca oleh Nabi Khidir dengan Nabi Ilyas. Ya. Dan kata Ibnu Abbas radhiyallahu an,
Siapa yang mengamalkan doa ini 3 kali, apakah itu di pagi hari atau itu di sore hari, Allah akan menyelamatkan dia dari 3 bencana. Bencana pertama adalah tenggelam, bencana kedua adalah kebakaran, bencana ketiga adalah pencurian. Jadi kalau diamalkannya ini, maka Allah akan menyelamatkan dia dari bencana tenggelam, bencana apa tadi? Kebakaran, apalagi? Pencurian. Coba saya ulangi untuk ibu-ibu ya. Apabila dibaca ini, maka Allah akan melindungi orang itu dari 3 bencana. Sebutkan Bu, yang pertama apa? Yang besar suaranya. 1 bencana tenggelam, kedua kebakaran, ketiga pencurian. Nah ini. Dan ini biasa dibaca dalam mukaddimah ceramah biasa. Saya kalau mukaddimah biasa saya pakai ini Ustadz LD. Oh ya lupa saya, kami ada 5 orang. Ustadz LD dari Ujung Batu, kemudian ada 3 dari Surogading. Ustadz Makmur, Imam Makmur, kemudian ada 2 lagi Mujahid tadi gabung dengan saya. Dari Pasir saya sendiri tadi, karena masing-masing kawan pada sibuk sedang ada kegiatan. Mau nggak saya kasih doa ini? Tolong yang kompak, mau nggak? Nah, kalau mau ya alhamdulillah. Kain putihnya mana? Dia biasanya kalau menuntut ilmu itu kan ada jabi-jabinya. Bismillahi masya Allah. La yasrifu su'a illallah. Bismillahi masya Allah. La yasukul khaira illallah. Bismillahi masya Allah. Makana min ni'matin faminallah. Bismillahi masya Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Udah dapat belum? Belum, saya yakin belum. Kalau baru menghafal belum. Bismillahi masya Allah. La yasukul khaira illallah. Bismillahi masya Allah. La yasrifu su'a illallah. Bismillahi masya Allah. Makana min ni'matin faminallah. Bismillahi masya Allah. La haula. Lanjutkan. La haula. Itu. Sekali lagi. Kalaupun tak hafal nggak apa-apa. Tapi yang jelas Ustadz sudah kasih tahu, nanti lihat di Google. Buka aja di Google nanti ya. Baca di rumah, tengok baik-baik ya. Tulis saja begitu nanti. Tulis saja di Google tuh Bismillahi masya Allah. Sampai situ aja tulis, nanti keluar dia. Udah. Kita ulangi. Bismillahi masya Allah. La yasukul khaira illallah. Bismillahi masya Allah.
La yasrifusu illallah. Bismillahi masyaallah. Makana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah. La haula. Lanjut. Jadi kata Ibnu Abbas ini ahli tafsir, ulama besar, sahabat Nabi. Siapa yang baca itu 3 kali, maka Allah akan melindunginya dari 3 bencana. Pertama bencana tenggelam, kedua bencana kebakaran, ketiga bencana pencurian. Nanti boleh dicoba di kebun sawitnya ibu ya, kalau ada sering curi-curian. Coba baca nanti keliling kebun sawitnya sambil baca itu ya. Mudah-mudahan dengan meminta kepada Allah, kalau ada nanti yang mencuri sawitnya nggak bisa keluar dari kebun sawit itu sampai nanti ibu bapak ketemu dengan dia. Ya, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Nah, ini rugi kan? Nggak adil rugi kan? Nggak adil rugi. Itu sebabnya pergi majelis ilmu itu jangan sisa waktu. Majelis ilmu itu kebutuhan. Harus diingat itu, orang mukmin majelis ilmu itu bukan sisa waktu, tapi itu kebutuhan, kewajiban. Sama dengan makan, sama dengan minum. Cuma di masyarakat kita tidak begitu pikirannya. Daripada duduk di rumah lebih baik ke masjid. Daripada nonton TV di rumah lebih baik pergi ke masjid. Itu salah. Berarti daripada itu nomor 2 kita buat. Padahal mestinya nggak begitu. Mana ada orang daripada nonton TV lebih baik makan. Enggak, makan dulu baru nonton TV. Kalau enggak ada makan, gimana mau nonton TV? Hari ini itu kita robah. Jadi poin kedua, isi tabligh akbar maulid ini merubah cara pikir kepada majelis ilmu. Kalau selama ini kita berpikir majelis ilmu itu hanyalah sekedar main-main atau nomor-nomor sekian, mulai malam hari ini pikiran kita menetapkan majelis ilmu wajib menjadi kebutuhan bagi setiap diri orang muslim. Ulama kalau 3 hari tidak ada tegur sapa agama itu menangis. Tidak ada belajar, nangis. Kenapa menangis? Dia akan berkata, dosa apa yang saya buat sehingga Allah membuat halangan buat saya hadir dalam majelis ilmu. Kalau kita, kalau ada keyboard, Bu, kalau ada keyboard artisnya dari Jakarta, tiba-tiba ibu tidak hadir, rugi nggak? Tolong ibu jawab, rugi nggak? Itu artisnya dari Jakarta, Bu. Artisnya dari Jakarta, gratis masuknya. Tiba-tiba ibu tidak hadir, rugi tidak? Bu, rugi enggak? Kalau ibu mengatakan tidak rugi, alhamdulillah. Berarti ibu-ibu saya yang di depan saya ini ibu-ibu solehah, calon penghuni surga semuanya. Tapi kalau ibu mengatakan rugi Ustadz, berarti ibu-ibu di depan saya ini ibu-ibu ijal. Ibu-ibu ijal. Apa itu ijal? Indak jale. Ibu-ibu indak jale. Kenapa indak jale Ustadz?
ndak jelas baik dengan buruk, ndak jelas mana hak dengan batil. Maulid Nabi hak, datang dia. Artis dengan segala macam hura-huranya batil, datang juga dia. Kira-kira ibu mihaknya kemana nih? Ijal. Apa itu ijal? Indak jale. Yang batil datang juga, yang hak datang juga. Kira-kira ibu mau kemana? Ayo mulai sekarang tentukan pilihan. Sorga itu jalannya jelas, neraka itu jalannya juga jelas. Ibu pilih mana? Ini biarlah ke ibu-ibu, tapi senternya ke bapak-bapak. Karena saya melihat fenomena yang terjadi di masyarakat kita sekarang kebanyakan seperti itu. Ijal, enggak jaleh. Kalau bahasa Qur'annya munafik. Munafik itu apa? Munafik itu ketemu orang beriman, dia ngaku beriman. Jumpa orang kafir, dia ngaku juga bagian dari mereka. Ijal, enggak jaleh. Kasar ustaz ceramah, iya memang mesti kasar disampaikan, kan ini zaman fitnah, harus jelas. Coba tengok di Quran, ini masuk poin ketiga ini. Kita kalau poin pertama tadi apa? Doa supaya selamat. Poin kedua tadi apa? Poin kedua apa? Sudah berapa ini? 2 ya? Ijal ini keberapa ini? Kita hidupnya harus jelas, jangan ijal. Kita mesti jelas, jangan ijal. Kira-kira kalau ibu mau berkawan dengan orang itu, kira-kira saya mau tanya dengan ibu-ibu. Ibu pilih kawan yang jelas apa yang samar-samar? Saya mau tanya nih. Ibu pilih teman itu yang jelas apa yang samar-samar? Maksud saya, ibu milih teman itu yang benar-benar baik atau yang kadang baik atau kadang dia tidak baik? Ibu pilih mana? Saya yakin nih, kita semua sepakat. Kita tidak ingin dikhianati. Enggak, saya yakin kita enggak mau dikhianati. Tidak ada rasa sakit yang paling menyakitkan ketika seorang kawan mengkhianati kawannya. Itu paling sakit itu. Karena dia sudah menyerahkan kepercayaan sepenuhnya kepada kawan, rupanya kawan yang dipercayai itu bermuka dua. Kalau sudah kalimat bermuka dua, ijal, indak jale. Maka ibu akan berkata, bapak akan berkata, kawan, abang kau sebenarnya di mana kini? Di mana abang kau? Kalau bahasa pasti, diang kau di mana? Diang tikam aku dari belakang. Diang tikam aku. Aku itu menyangku do diang tikam aku modeliku. Di depan aku elok diang, seolah-olah diang itu bagian dari aku. Kalau diang bahasa siku apa? Diang itu kalau bahasa kami di pasir itu kamu untuk menyebut perempuan. Samanya kan? Nah, jadi maksud aku supaya joleh gitu. Kamu ini mana nih? Maka ada yang menari ini Ustadz Nazib, Ustadz LD. Dan ini menjadi tantangan dari semua kita yang bergerak di dalam gerakan dakwah. Hari ini saya sering buat itu dalam postingan. Dalam nada sedih. Gerakan demi gerakan banyak muncul hari ini. Tapi kekuatan umat belum tentu bisa seperti itu. Belum tentu. Gerakan subuh muncul, gerakan pemuda muncul, gerakan market apa jual muncul. Pokoknya muncul. Tapi itu belum bisa dipegang Bapak Ibu sekalian. Karena yang pegang di dalam itu masih ijal. Masih ijal, enggak jaleh.
Buktinya mana? Nah, maka saya angkat sekarang ini banyak ceramah, apalagi ini mendekati 2024. 2024 adalah penentuan nasib keadaan umat Islam di Indonesia. Mau dibawa kemana negara ini di 2024? Karena sepak terjang sebelum ini sudah dibaca semuanya, sudah keluar di media. Pengolahan undang-undang ini, perbuatan oknum ini, di DPR seperti ini, di kepolisian seperti ini. Itu Allah yang bukakan Bapak. Bukan buat-buat begitu, enggak. Allah bukakan di kepolisian seperti ini, di TNI seperti ini, di DPR seperti ini, kebijakan presiden seperti ini, menteri seperti ini. Itu kan bukan main-main itu. Itu Allah dulu kan dikeluarkan menjelang 2024 ini supaya umat Islam yang banyak ini berpikir, mau dibawa kemana negara ini? Saya tidak menyebut buruk atau baiknya, tapi sudah dimunculkan. Buruk baik silakan nilai dan dimunculkan. Ya Pak Kades ya. Yang paling ngetren kan Bapak Ibu ketika ditanya apa berita viral hari ini, anak-anak menjawab Sambo katanya. Ya memang benar. Memang benar. Oknum di kepolisian yang rusak. Dan bukan Sambo saja. Lingkarannya muncul. Apakah kita ijal juga? Apakah kita ijal juga? Indak jaleh juga? Kalau sudah dikirim Allah berbagai macam kepada kita, masih tetap juga kita menjadi orang yang tidak mau berpikir. Kira-kira kalau terjadi sesuatu, siapa yang disalahkan? Apa Allah yang disalahkan atau kita? Kita yang disalahkan. Karena kita tidak mau mengambil pelajaran. Maka saya tidak banyak komen, menengok kawan-kawan posting ini. Saya hanya cuma baca aja. Coba kita mulai berpikirnya realita yang terjadi, nyata-nyata. Tolong postingannya itu postingan yang mencerahkan, yang membawa kita kepada kekompakan persatuan, yang diisi dengan giroh agama, menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemarin tanggal berapa, Pak? Hari kemarin tanggal berapa? 28. Kalau disebut 28 Oktober apa yang terbayang? Sumpah Pemuda. Kenapa muncul Sumpah Pemuda? Ini nggak ada dibahas. Padahal mestinya ini dibahas. Kenapa Sumpah Pemuda itu lahir? Karena para pemuda kita di saat itu sudah muak dengan perjuangan-perjuangan perpribadi, kelompok. Ternyata hasilnya bukan keluar dari penjajah Belanda dan Jepang nanti di akhir. Tapi apa? Diadu terus sesamanya. Yang disebut dengan divide et impera, atau politik belah bambu, satu dipijak, satu diangkat. Ini kerja penjajah. Biasanya orang kalau dipijak, dia melawan. Tapi kalau diangkat, dia memuji. Inilah kerjanya. Maka hari ini, kalau ada orang-orang dakwah, nggak paham dengan masalah ini. Ini yang menjadi halangan pertama peperangan antar umat itu. Karena orang dengan duit akan berusaha untuk merayu, dengan kekuasaan akan berusaha untuk mengambil, sehingga kebenaran itu bisa dibeli dengan uang, bisa dibeli dengan kekuasaan. Itu Belanda, Pak. Contoh, ini saya contohkan. Ustaz Najib dipijak, nggak boleh ceramah, dicekal, tidak boleh menyampaikan kebenaran, pasti melawan. Kalau saya dikasih mobil, dikasih duit, saya akan memuji. Pasti antara Ustaz Najib dengan saya akan perang. Dia akan bangkit melawan, saya akan membela orang yang ngasih saya. Akhirnya apa? Sesama saya dengan dia berkelahi. Ujungnya apa? Lemah kekuatan umat. Itu yang diinginkan Bapak Ibu sekalian. Itu yang diinginkan oleh
pihak-pihak yang hari ini untuk melumpuhkan umat ini. Nabi Muhammad datang memerangi itu semua dengan firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Berpegang teguh kamu kepada tali agama Allah, akidah Islam, wala tafarraqu, jangan bercerai-berai. Islam, Pak. Maka yang bisa menyatukan kita itu Islam. Yang bisa menyatukan kita itu akidah kita, Pak. Lain daripada akidah itu nggak bisa. Itu hanya embel-embel saja. Maka itu sebabnya yang bisa bersatu itu orang beriman. Innamal mu'minuna ikhwatun. Orang mukmin itu bersaudara. Orang mukmin itu bersaudara. Al muslimu ahul muslim. Orang muslim itu saudara bagi muslim yang lain. Jadi di poin tablik ini saya ingatkan diri saya, jangan ijal, jangan indah jale, harus jelas kita, harus jelas. Tadi malam saya pulang dari ceramah bersama sahabat-sahabat dari dalam kondisi juga agak kurang sehat. Bapak Ibu, sampailah kami di rumah di pondok pesantren, dengarlah keyboard yang luar biasa. Saya nanya, acara apa ini? Oh, acara Sumpah Pemuda. Jadi Sumpah Pemudanya gimana? Ya ada turnamen olahraga, lalu malam ini pemberian hadiah. Mengundang artis entah dari Pekanbaru, entah dari Jakarta. Diundang artis joget sampai jam 1 sampai jam 2, bahkan mungkin sampai jam 3 malam. Yang anehnya apa? Yang hadir dalam keyboard itu yang juga hadir dalam maulid Nabi. Yang hadir di keyboard itu sponsornya juga yang hadir sponsor maulid Nabi. Jadi saya nggak paham saya. Jujur Pak Kades, saya nggak paham. Kalau Pak Kades oke lah, sebagai Kades mengikuti semuanya. Artinya ketika mungkin ada sebuah turnamen, mau tidak mau sebagai pengayom dari seluruhnya, Pak Kades datang. Pak Ketua BPD datang. Ini enggak. Bukan dia punya jabatan seperti itu. Dia hanya orang biasa saja, dia hanya pengurus agama, pengurus masjid. Tapi dia juga sponsornya. Jadi saya nggak paham. Sponsor maulid dia, sponsor keyboard malam sampai jam 2, dia juga. Jadi saya berpikir ini orang ijal, indah jaleh. Atau dia tidak tahu. Kalau dia tidak tahu bahwa hukumnya ini, yang satu hukumnya haram, yang satu hukumnya halal, kalau dia nggak tahu oke lah. Tapi ini enggak, masa nggak tahu? Masa nggak tahu kalau perempuan bergoyang di atas pentas? Kira-kira saya mau tanya dengan Bapak Ibu yang hadir di sini. Kira-kira halal atau haram perempuan bergoyang di atas pentas? Tolong yang tegas jawabnya, haram atau halal? Supaya jangan ijal. Supaya jangan ijal. Ini kadang-kadang kita melindungi di balik itu. Ini kan tidak apa-apa, ini kan hiburan. Ini kan cuma hiburan. Ini kan cuma hiburan. Padahal Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca hadis, Pak, ini agak sedikit keras saya menyampaikan. Mudah-mudahan pulang saya di sini ada tambahan energi buat yang sudah istiqomah. Kalau kita baca di hadis Nabi, berat Pak. Jangankan sorga, baunya pun tak dapat sama dia. Coba Bapak Ibu bayangkan. Jangankan sorga, baunya saja tak dapat. Sedangkan bau sorga bisa dicium sejauh 500 tahun perjalanan. Dan yang kena itu siapa? Siapa saja yang hadir di sana, yang tidak ada kondisi dirinya merasa itu sedang berada dalam dosa, dia kena. Apalagi suami, kalau tahu istri itu suami dayus. Apalagi orang tua tahu itu anaknya dayus. Dayus itu apa? Tak dapat surga. Jangankan surga, baunya tak dapat. Nanti silakan buka di Google, buka aja. Yang kaji ustadznya apa? Hanya ucapan ustadz saja. Tolong lihat nanti. Nggak usahlah saya yang disorot. Lihat nanti, baca sendiri. Dayus itu apa?
Nabi Muhammad ini kita peringati, datangnya itu adalah untuk merubah tatanan masyarakat jahiliyah supaya berubah menjadi tatanan masyarakat Islamiyah. Itu sebabnya ketika saya dulu belajar pidato, mungkin Pak Kades juga pernah itu. Saya diajar guru saya. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat hadir dalam acara yang mulia ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam kejahiliahan menuju kepada alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan ada saat sekarang. Kan sering itu gitu tuh. Gitu tuh kalau saya dulu berlatih muhadaroh itu gitu. Ternyata memang benar. Rasulullah yang kita peringati kelahirannya itu, beliau dimunculkan Allah ke dunia ini, itu adalah nurun, cahaya mubin yang nyata. Jadi Nabi Muhammad itu nurun mubin, cahaya yang nyata. Cahaya nyata apa? Cahaya yang akan menerangi kegelapan-kegelapan yang terjadi. Maka inti dari maulid Nabi itu hakikatnya adalah setiap orang yang hadir ini sedang membawa cahaya agar kegelapannya menjadi terang. Maka ustadz-ustadz yang datang ceramah itu bukan bikin ketawa, bukan bikin gola. Kalau ketawa gola itu boleh saja, tapi kalau itu yang menjadi catatan Bapak Ibu sekalian, inilah penyakit yang menimpa umat hari ini. Selesai ceramah kalau ditanya, macam mana koba ustadz tu tadi? Loma jahe ceramahnya. Inyolah isu balik wa undang. Apa aja loma bu? Mana mengantuk awak do? Gilukan golak samyang. Isu inyo wa undang balik. Nelayan mengantuk dah. Maka sampai disitulah keadaan umat ini sehingga tidak bisa memahami mana yang hak, mana yang batil, mana yang mesti diperjuangkan, mana yang harus ditinggalkan. Ini bukan berarti kita menyentil ustadz yang suka ketawa, tidak, tapi mengingatkan jamaah. Inti dari pengajian adalah mengingatkan pada yang hak dan yang batil, mengingatkan pada yang halal dengan yang haram, mengingatkan pada surga dan neraka, mengajak umat kembali kepada Allah, meninggalkan segala bentuk kejahiliahan yang ada. Ini harus kita ingat. Maka dalam Quran ini, Ustadz Nazib dan kawan-kawan, kalau kita buka di Quran, istilah jahiliyah itu ada 4. Ompek-tompeknya jahiliyah ke dalam Quran. Ku kalau mengaji ya Wak, lai sebutan di Quran pun namanya tabarrujal jahiliyah. Tabarrujal jahiliyah di Quran, Pak. Bekut colok di Google. Karena Google lebih pintar dari aku yang nyampaikan. Apa itu tabarrujal jahiliyah? Bersolek atau berhias, berdandan menurut cara jahiliyah. Ada. Nanti cocokkan dengan fenomena yang terjadi di masyarakat. Saya tidak menuduh masyarakat kita jahiliyah, tapi paling tidak dengan mempedomani Al-Quran ada garis banding buat kita. Bukan ustadz yang disalahkan, tapi belajar secara mandiri dari pribadi kita. Yang kedua, dalam Quran ada namanya zonal jahiliyah. Zon artinya persangkaan, jahiliyah, jahiliyah, persangkaan jahiliyah ada di Quran. Yang ketiga ada namanya hukmul jahiliyah. Apa hukmul jahiluna tabhun? Apakah hukum jahiliyah yang kamu suka? Ada hukmul jahiliyah. Sedangkan yang keempat, jahiliyah itu apa yang keempat? Ustadz Eldi, udah dibuka? Lupa saya, tapi ada 4 istilah jahiliyah dipakaikan Allah dalam Quran untuk menjadi pedoman bagi kita bahwa ternyata jahiliyah itu
ada dalam hukum, ada dalam solek-solek perhiasan, ada di dalam nanti kesombongan, ada nanti di dalam apa tadi? Persangkaan. Di 4. Maka ketika mengomentari istilah jahiliyah, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, beliau mengatakan al-jahiliyah ma qablal Islam. Segala sesuatu sebelum datangnya Islam itu disebut dengan jahiliyah. Nanti Al-Manawi dalam Faidul Qadir juga menyampaikan bahwa yang disebut jahiliyah itu adalah tradisi kebiasaan kehidupan orang sebelum Islam. Nanti dikupas lagi apa itu jahiliyah. Ternyata jahiliyah itu adalah kebodohan yang ada di sekeliling masyarakat, terutama dalam ketuhanan. Itu jahiliyah. Maka kalau kita simpulkan, jahiliyah itu adalah kebodohan yang ada pada kehidupan masyarakat Arab terhadap nilai ketuhanan dan akhlak perangai kelakuan. Jadi ketika ketuhanan sama akidah dan akhlaknya rusak, ini hakikatnya mereka dalam gelembung kejahiliahan itu. Maka datanglah Nabi Muhammad membawa Quran, menyampaikan hadis, ini jahiliyah, yang ini Islamnya. Ayo pindah yuk dari jahiliyah ke Islam, ayo pindah. Dan itulah kerja kita hari ini Bapak Ibu sekalian. Bagaimana melalui kelahiran Nabi Muhammad semua kita bisa berpindah dari kejahiliahan menuju kepada cahaya Islam yang terang benderang, yang membawa kebaikan dunia dan akhirat bagi kita semua. Bapak dan Ibu, terakhir sebagai kupasan, tadi saya begitu semangat menyebut ijal. Kenapa saya mengatakan semangat tentang ijal? Ndak jaleh tadi. Yang hak, yang batil nggak jelas. Pergi tengok yang hak, dia juga di situ. Tengok yang batil, dia juga di situ. Jadi saya mikir, ini orang kemana ini? Ke situ apa ke sini? Nggak jelas. Maka saya bacalah ayat Quran di ayat-ayat pertama di surah Al-Baqarah. Allah menyebutkan, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka bukanlah orang yang beriman. Kemudian apa kata Allah di ayat lain lagi? Wa iza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau dia jumpa orang beriman, dia menyebut amanna, kami beriman. Wa iza khalau ila sayatinihim, kalau dia sudah kembali ke pemimpin-pemimpin mereka, qalu inna ma'akum, sesungguhnya kami ini bersama kamu. Innama nahnu mustahzi'un, kami ini hanya mengolok-olokkan mereka. Coba. Maka kita ketemu nih, biasanya dekat-dekat kampanye kita jumpa yang kayak begini nih. Merah di sana sudah merah pula dia. Nanti ada di sana kuning. Bapak juga Pak. Kemarin baju merah Bapak, sekarang baju kuning Pak. Ngapa Bapak nih? Sabar Ustaz, biar aja lah. Udah selesai merah ikut, kuning ikut, kemudian biru. Dia juga lagi. Ketemu kita dia juga lagi. Terakhir habis itu apa? Hijau. Bapak juga. Akhirnya saya kompromi sama Bapak. Pak, Bapak ini sebenarnya Bapak di mana Pak? Bingung ku jadinya Pak. Ku colu di kuning apa? Kutang. Di merah apa ju, di hijau apa ju, di biru potang ku tengok apa ju. Sebenarnya apa di mana Pak? Aku jawab apa itu? Mana nemu nai nunggunya Ustaznya? Mana nemu untungnya Ustaz? Iku kan politik Ustaz. Jadi mana kamu nai banyak? Kalau itu terjadi pada setiap Muslim, apalah yang akan terjadi menimpa negeri kita ini Bapak Ibu sekalian. Maka mulai hari ini melalui peringatan Maulid ini saya mengajak. Mari kita perjelas jalan kehidupan kita dengan datangnya Nabi Muhammad. Kita tahu mana yang hak, mana yang batil. Kita berada di pihak yang hak. Kita keluar dari pihak yang batil. Sehingga doa yang selalu dipanjatkan, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaa
wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Ya Allah, nampakkanlah kepada kami yang benar itu benar, beri kami kekuatan untuk mengikutinya ya Allah. Nampakkan pula yang batil itu batil, beri kami kekuatan untuk menjauhinya ya Allah. Ada doa itu kan? Ada enggak? Pernah dengar enggak doa itu? Pernah dengar doa itu? Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah. Pernah dengar? Saya yakin pernah, itu doa yang sudah biasa. Karena kalimatnya wakul ja'al haq. Apa kalimatnya? Wakul ja'al haq wa zahaqal batila innal batila kana zahuqa. Katakan telah datang yang hak, lenyap yang batil. Sesungguhnya yang batil itu pasti akan lenyap. Tapi syaratnya datangkan yang hak. Maka saya ingin datangnya kita malam hari ini adalah mendatangkan yang hak sehingga tahu yang batil untuk tidak kita kompromi dengannya, tidak ikut dengannya. Mudah-mudahan sedikit kajian. Saya tidak membacakan ayah Nabi, ibu Nabi, keluarga Nabi, tidak saya bacakan. Mohon maaf, saya menyampaikan to the point saja bahwa Nabi lahir adalah untuk membawa manusia dari alam jahiliyah kepada alam yang Islamiah terang benderang, alam yang ijal tidak jaleh kepada alam yang jelas, jelas yang hak, jelas yang batil. Kita semua berada di atas yang hak. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukup sampai di sini, dan saya mohon kepada Bapak Ibu semuanya setelah pengajian ini mudah-mudahan dikuatkan Allah Ta'ala istiqomah kita di atas syariatnya, sehingga kebenaran itu makin hari makin menguat, sementara kebatilan itu makin hari makin mengecil, karena kita tidak berada di dalamnya, tidak mendukungnya, tapi menjadi penerang dari kebatilan itu supaya jauh dari kehidupan masyarakat kita. Kasihan sekali kita dengan kondisi yang terjadi menimpa negeri kita hari ini, gara-gara ketidaktegasan kita di dalam menetapkan di pihak mana saya harus berdiri. Inilah yang agak sulit kita dalam kehidupan kita. Contohnya saja kita saksikan sekarang, perjudian chip begitu hebat terjadi di masyarakat. Belum lagi narkobanya, belum lagi macam-macam pergaulan bebasnya. Kalau ini tidak sama-sama kita untuk menyelesaikannya, menolong umat ini, maka akan selamanya kegiatan seperti itu tetap hidup di masyarakat kita. Tidak cukup dengan membenci Bapak Ibu sekalian, dan jangan sekali-kali lisan kita berkata kasar pada mereka, tapi ambillah tindakan yang arif dan bijaksana, yaitu bersama-sama mendukung kebenaran dan berusaha menjauh dari keburukan dan kebatilan itu. Itu cara yang baik, cara yang arif, yang bijaksana. Mohon maaf di mana ada silap salah saya dalam menyampaikan tausiah malam hari ini. Yang baik datangnya dari Allah, yang salah kelemahan diri saya. Kepada Allah saya mohon ampun. Astagfirullah wa atubu ilaih. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.